Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yulensi Lawedega, NPM 219100430031. Di sini saya akan membuat video tentang metode pembelajaran. Materi pokoknya kebudayaan dan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan dua topik. Yang pertama, unsur-unsur kebudayaan dan fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Yang pertama, pengertian unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Menurut Koe-Jaraningrat, merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan umat manusia memiliki unsur-unsur yang bersifat universal. Unsur-unsur kebudayaan tersebut dianggap universal karena dapat ditemukan pada sebuah kebudayaan bangsa-bangsa di dunia. Menurut Koe-Jaraningrat, ada 7 unsur kebudayaan universal, yaitu yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus menjadi alat pengantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan atau mendapatkan kebudayaan. Bentuk bahasa ada 2, yaitu bahasa lisan dan tulisan. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Organisasi sosial merupakan sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang meliputi kekerabatan, asosiasi, dan pengumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Yang ketiga, sistem peralatan hidup dan teknologi. Teknologi merupakan jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh para anggota untuk masyarakat, yang meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya. Yang kedua yaitu unsur-unsur pokok kebudayaan. Unsur-unsur pokok kebudayaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem norma. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga. Yang keempat, organisasi kekuatan. Yang ketiga, 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal, yaitu dibagi menjadi 7. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Contohnya pakaian, perumahan, peternakan dan senjata, alat-alat reproduksi dan transportasi. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Contohnya pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Contohnya organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa. Contohnya lisan maupun tulis. Kesenian. Contohnya seni rupa, seni suara, seni gerak. 6. Sistem pengetahuan. 7. Religi atau sistem kepercayaan. Yang keempat, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam kegiatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Fungsi kebudayaan, dengan adanya perwujudan kebudayaan yang dapat kita amati baik berupa benda ataupun sistem nilai, kebudayaan memiliki peran yang besar dalam menunjukkan suatu peradaban.
Pada dasarnya kebudayaan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk lebih spesifiknya, berikut adalah fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Yang pertama, pakaian. Yang kedua, rumah. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, pangan. Yang kelima, nilai dan norma. Yang kelima, pakaian. Salah besar jika pakaian tertutup dianggap ketinggalan zaman. Mari kita berpikir dengan logika. Dahulu kala di sekitar zaman batu manusia memakai baju yang terbuka. Bagian yang ditutupi hanyalah organ vital dan alat kelamin saja. Namun seiring perkembangan zaman yang juga memajukan cara berpikir manusia, fungsi pakaian semakin kompleks. Yang kedua, rumah. Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat dipungkiri adalah kebutuhan akan papan. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi adalah orang-orang tradisional memanfaatkan tanduk kerbau sebagai alat komunikasi. Akhirnya orang memanfaatkan bedgon, gong, dan kentongan sebagai alat komunikasi massa. Keempat, pangan. Menjadi kebutuhan primer manusia di seluruh bumi, yaitu kebutuhan akan pangan sebagai sumber kehidupan. Yang kelima, nilai dan norma. Norma-norma yang hidup di masyarakat merupakan salah satu produk dari kebudayaan. Norma tersebut terbentuk demi melindungi suatu masyarakat dari bahaya-bahaya yang mungkin akan berakibat buruk jika didekati. Sekian dari video saya. Terima kasih.